Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Jessica Sipahutar, NIM 0320210071, Prodi Nars 1B Stikai Santa Elizabeth Medan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem endokrin. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa arti dari sistem endokrin atau hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang kecil, tetapi berpengaruh terhadap aktivitas sel tubuh. Kelenjar endokrin adalah kelenjar penghasil hormon yang tidak memiliki saluran atau pengalir atau saliran buntu. Kemudian kita masuk ke perbedaan sistem hormon atau endokrin dan sistem saraf. Seperti yang kita tahu, sistem hormon atau sistem saraf keduanya termasuk dalam sistem regulasi yang mengatur semua kegiatan tubuh kita. Perbedaannya ialah sistem saraf berfungsi mengatur interaksi tubuh dengan lingkungan, inisiasi cepat, dan durasi kerjanya sebentar. Sedangkan sistem endokrin atau hormon berfungsi mengatur interaksi sel atau organ, inisiasinya lambat, dan durasi kerjanya lama. Baiklah, saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem endokrin. Baik teman-teman, yang pertama adalah kelenjar hipofisis. Gambarnya ini ya teman-teman. Kelenjar hipofisis atau pituitari terletak di otak, di bawah hipotalamus. Besarnya kira-kira 10 x 13 x 6 mm. Ini pada dasarnya adalah pusat otak, mengendalikan semua tindakan dari kelenjar sistem endokrin, termasuk merangsang pertumbuhan dan hormon perkembangan. Kelenjar hipofisis itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian depan. Dihasilkan hormon somatotropin, TSH atau thyroid stimulating hormone, adrenokotropin, prolaktin, gonadotropin yang terdiri dari pada wanita yaitu hormon FSH atau Follicle Stimulating Hormone dan LH atau Luteinizing Hormone. Sedangkan pada laki-laki yaitu hormon FSH atau Follicle Stimulating Hormone dan ICTH atau Interstitial Cell Stimulating Hormone. Bagian tengah atau lobus intermedia menghasilkan hormon melanotropin, dan bagian belakang atau posterior akan menghasilkan hormon oksitosin, hormon ADH atau antidiuretik hormon. Baik teman-teman, kelenjar berikutnya adalah kelenjar pineal. Gambarnya ini ya teman-teman. Kelenjar pineal disebut conarium epiphysis cerebri, organ pineal atau pineal. Kelenjar endokrin ini ditemukan pada vertebrata yang merupakan sumber melatonin. Pada manusia dewasa, panjangnya sekitar 0,8 cm dan beratnya sekitar 0,1 gram. Baik teman-teman, kelenjar berikutnya adalah kelenjar tiroid. Ini ya teman-teman. Kelenjar tiroid ini terletak di dalam leher bagian bawah, melekat pada tulang laring, sebelah kanan depan trakea, dan melekat pada dinding laring. Menghasilkan hormon triodotironin, tiroksin, dan kalsitonin. Fungsi hormon tirosin dan triodotironin adalah mengontrol metabolisme dan suhu tubuh. Sedangkan fungsi hormon kalsitonin adalah mengurangi kadar kalsium dan darah. Kelenjar berikutnya adalah kelenjar paratiroid. Letaknya di sini ya teman-teman. Kelenjar paratiroid terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Terdapat dua pasang, terletak di belakang tiap lobus dari kelenjar tiroid dan 2 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. Hormon yang dihasilkan adalah hormon parathormon atau PTH. Fungsinya yaitu meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Organ selanjutnya adalah kelenjar timus. Letaknya di sini ya teman-teman.
Kelenjar timus. Kelenjar timus ini terdiri atas dua lobus berwarna kemerah-merahan. Pada bayi yang baru lahir, bentuk kelenjar timus sangat kecil, beratnya hanya sekitar 10 gram. Kemudian, ukuran akan bertambah besar pada masa remaja atau pubertas menjadi sekitar 30-40 gram. Namun, setelah dewasa, kelenjar timus akan berangsur-angsur menyusut. Hormon-hormon yang disekresikan oleh kelenjar timus adalah hormon timopoietin dan timulin yang berfungsi. Kedua hormon ini berperan dalam proses perubahan sel T menjadi sel-sel spesifik. Kemudian ada hormon timosin yang berfungsi menguatkan respon imun dan menstimulasi pembentukan sel. Baik teman-teman, organ kelenjar selanjutnya adalah kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal. Gambarnya ini ya teman-teman. Kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal ini terdapat pada bagian atas ginjal. Beratnya kira-kira 5-9 gram dan berjumlah 2 sesuai dengan jumlah ginjal. Kelenjar adrenal ini dibagi menjadi 2, yaitu korteks. Bagian korteks, hormon yang dihasilkan adalah aldosteron yang berfungsi mengatur tingkat tekanan darah dan keseimbangan cairan dalam darah. Kortisol yang berfungsi meningkatkan kadar glukosa darah. Androgen berfungsi untuk mengatur hormon seks pada pria. Bagian yang kedua adalah medula, yaitu hormon yang dihasilkan hormon adrenalin dan noradrenalin yang berfungsi untuk merespon kondisi stres fisik dan mental. Kelenjar selanjutnya adalah kelenjar pankreas. Gambarnya ini ya teman-teman. Kelenjar pulau Langerhans atau pankreas terletak di dekat kepala duodenum. Hormon yang dihasilkan yaitu insulin dan glukagon. Fungsinya, insulin ini mengubah glukosa menjadi glikogen, sedangkan glukagon mengubah glikogen menjadi glukosa. Dan kelenjar yang terakhir adalah kelenjar gonad. Gambarnya ini ya teman-teman. Kelenjar gonad yaitu kelenjar yang menghasilkan hormon reproduksi, yaitu pada wanita dan pada pria. Pada wanita yaitu kelenjar ovarium. Hormon yang dihasilkan adalah hormon estrogen dan progesteron. Hormon-hormon ini memberikan kontribusi pada siklus menstruasi. Sedangkan pada laki-laki akan dihasilkan kelenjar testis. Hormon yang dihasilkan yaitu testosteron. Hormon testosteron ini berperan dalam perubahan fisik pada laki-laki. Seperti pembentukan suara, jakun, dan lain-lain, dan berperan dalam sistem reproduksi untuk spermatogenesis. Baik, sekian video tentang anatomi dan fisiologi sistem endokrin dari saya. Terima kasih.